Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nahdi Putra dengan NIM S1S1 21016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem operasi dari awal pertemuan hingga pertemuan terakhir kemarin, pertemuan kelima, sebagai mid semester ganjil genap ini. Baik. Adapun yang akan saya jelaskan yakni yang pertama pengenalan, yang kedua haki perangkat lunak, yang ketiga struktur sistem operasi, yang keempat proses dan penjadwalan, yang kelima proses dan sinkronisasi. Yang pertama pengenalan. Apa yang akan diperkenalkan yakni komponen utama sistem komputer, sistem operasi, dan sejarah perkembangan sistem komputer. Baik, sistem komputer dapat dibagi 4 komponen utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hardware, yang fungsinya menyediakan sumber daya komputasi dasar berupa CPU, memori, input dan output device. Yang kedua, operating system, yang fungsinya mengontrol dan mengkoordinasikan penggunaan perangkat keras dan di antara berbagai aplikasi dan pengguna. Yang ketiga, application programs, yang fungsinya menentukan cara di mana sumber dari sistem digunakan untuk memecahkan masalah komputasi pengguna berupa word processor, compiler, browser, database system, dan video games. Yang terakhir, user seperti pengguna mesin komputer lain. Sistem operasi adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer yang fungsinya menjalankan program pengguna serta menyelesaikan masalah pengguna lebih mudah, mengontrol fungsi dari hardware, atau dengan kata lain mengatur kinerja perangkat. Jadi sistem operasi didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dan perangkat keras. Sejarah perkembangan sistem komputer. Pada awalnya, sistem komputer ini di depan konsol, perangkat lunak seperti assembler, loader, linker, dan kompilator meningkatkan kenyamanan dan sistem pemrograman, tapi juga memerlukan waktu setup yang banyak. Untuk mengurangi waktu setup tersebut, digunakan jasa operator dan menggabungkan tugas-tugas yang sama. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yakni haki perangkat lunak. Haki atau hak atas kekayaan intelektual merupakan hak-hak atau wewenang kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berlaku secara teritorial. Perlindungan yang didapatkan di Indonesia tidak secara otomatis didapatkan di luar negeri, namun semua negara memiliki haknya tersendiri. Pada Indonesia sendiri, istilah hak didapat dari intellectual property right yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO (World Trade Organization). Perangkat lunak bebas. Baik, selanjutnya kita masuk kepada perangkat lunak bebas. Perangkat lunak bebas ialah perangkat lunak yang mengizinkan siapapun untuk menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan, baik dimodifikasi ataupun tidak secara gratis ataupun dengan biaya. Perangkat lunak bebas mengacu pada 4 jenis kebebasan bagi user. Yang pertama, kebebasan 0, artinya kebebasan untuk menjalankan program untuk tujuan apa saja. Yang kedua, kebebasan 1, yakni kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan user. Akses pada kode program merupakan suatu persyarat. Kemudian, kebebasan 2, yakni kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut
sehingga dapat membantu sesama user. Dan yang terakhir, kebebasan 3, yakni kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarkan ke khalayak umum sehingga semua menikmati keuntungannya. Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat juga. Kemudian aneka ragam haki. Ragam haki, hak cipta paten, merek dagang, rahasia dagang, service mark, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis. Ragam haki ada 8, yaitu hak cipta berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 19 Tahun 2022. Kemudian hak paten berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Kemudian merek dagang berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya rahasia dagang menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Service mark adalah kata prase logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasikan sebuah layanan dan membedakan dari kompetitornya. Pada praktiknya, perlindungan hukum untuk merek dagang sedang service mark untuk identitasnya. Contohnya pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kemudian desain industri berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Dan yang terakhir, indikasi geografis berdasarkan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Lisensi perangkat lunak terbagi menjadi 7, yaitu perangkat lunak berpemilik, perangkat lunak perangkat lunak komersial, perangkat lunak semi bebas, public domain, freeware, shareware, dan general public license. Kemudian sumber terbuka. Sumber terbuka yakni free redistribution, source code, verified works, integrity of the adults, discrimination against person of growth field of endeavor, distribution of license. License must be specific and not contaminate other software. Copyleft. Copyleft adalah pelesetan dari copyright atau hak cipta, merupakan perangkat lunak bebas yang ketentuan pendistribusinya tidak memperbolehkan untuk menambah batasan-batasan tambahan jika mendistribusikan atau memodifikasi perangkat lunak tersebut. Ilustrasi lisensi yakni ada 4, lisensi Apache, Artistic, FreeBSD, dan OpenLDAP. Tantangan ada 4 juga yakni perangkat keras rahasia, pustaka tidak bebas, paten perangkat lunak, dan dokumentasi bebas. Kita masuk pada materi yang ketiga yakni struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi yakni ada struktur sederhana, di mana pada awalnya sistem operasi dimulai sebagai sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas. Lama-kelamaan sistem operasi semakin berkembang menjadi suatu sistem yang lebih besar dari awalnya. Dalam perkembangannya, ada sistem yang terstruktur dengan kurang baik dan ada juga yang baik. Contohnya, sistem yang terstruktur kurang baik adalah MS-DOS. Struktur berlapis. Lapisan-lapisan sistem operasi adalah suatu abstraksi dari enkapsulasi sekumpulan struktur data dalam sistem operasi. Lapisan-lapisan yang berada di atas bisa mengakses operasi-operasi yang tersedia di lapisan-lapisan bawahnya. Menurut Stalling, lapisan-lapisan dari 1 sampai 4 bagian dari prosesor secara eksklusif. Yang kedua, lapisan kelima hingga ke-7 berhubungan dengan prosesor.
Lapisan ke-8 hingga 13 berhubungan dengan media penyimpanan maupun peralatan-peralatan lain yang ditancapkan, misalnya peralatan jaringan. Kemudian mikrokernel. Mikrokernel terbagi juga menjadi 6, yakni interface yang seragam, kemudian flexibility, reliability, extensibility, portability, dan support for object oriented atau US. Komplikasi kernel yakni mendownload kernel, mengekstrak kernel, buat symbolic link, konfigurasi kernel, dan kompilasi. Kemudian komputer meja, fan, motherboard, hard disk, optical disk drive, floppy disk drive, prosesor, CPU cooler, RAM, sound card, modem, dan network card. Kemudian sistem prosesor JAMA. Menurut Silberschatz dan kawan-kawan, yang pertama, peningkatan throughput. Yang kedua, lebih ekonomis dan peningkatan kehandalan. Dalam sistem prosesor JAMA ada dua model, yaitu ASMP atau Asymmetric Multiprocessing dan SMP Symmetric Multiprocessing. Kemudian sistem terdistribusi adalah koleksi prosesor yang terhubung dalam jaringan serta tidak berbagi memori, yaitu memiliki memori masing-masing. Contohnya resource sharing, komputasi setup, speed up, dan reliability. Sistem terkluster adalah sekumpulan komputer independen atau bisa berjalan sendiri yang terhubung satu sama lain untuk menyatukan sumber daya yang ada sehingga seolah-olah menjadi satu komputer saja. Contohnya absolute scalability, incremental scalability, high availability, superior price, atau performance. Kemudian sistem waktu nyala atau secara real time. Sistem real time adalah sistem yang menggunakan deadline, yaitu pekerjaan harus selesai jangka waktu tertentu. Sementara itu, sistem yang tidak real time adalah sistem di mana tidak ada deadline, walaupun tentunya respon yang cepat atau performa yang tinggi tetap diharapkan. Kemudian aspek lainnya yakni sistem multimedia, handal, sistem berkas, bandwidth, waktu nyata, embedded system, komputasi berbasis jaringan, PDA dan telepon seluler, dan smart card. Kemudian kita masuk pada materi yang keempat, yakni proses dan penjadwalan. Konsep proses adalah proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silberschatz, proses tidak hanya sekedar satu program atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program, counter, dan step. Proses counter block, gambarnya seperti di samping, adalah struktur data yang digunakan oleh sistem operasi komputer untuk menyimpan semua informasi tentang suatu proses. Status proses, program counter, CPU register, informasi manajemen memori, informasi pencatatan, dan informasi status. Kemudian pembentukan proses. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Kemudian fungsi fork. Sistem operasi Unix mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call fork ini akan dibagi jadi dua, yakni proses induk dan proses turunan yang identik. Kemudian terminasi proses. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Konsep thread. Yang pertama ada multi-threading.
3D. Responsif, berbagai sumber daya, ekonomis, utilisasi arsitektur, multiprosesor. Pembatalan thread, yakni pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Kemudian yang kedua, model multithreading, many to one to one, dan many to many. Thread pools sebagai solusi untuk masalah web server multithreading. Yang ketiga, pustaka thread untuk menyediakan API untuk program dalam menciptakan dan manage threaded scheduling atau penjadwalan thread, yakni penjadwalan menentukan di mana proses akan ditaruh dalam daftar proses sesuai prosedur atau sesuai prioritas. Gambarnya yang menituan ada di samping kiri ini. Kernel thread-nya akan terbagi menjadi tiga, yaitu user thread dan user thread lainnya. Bedanya bantuan untuk satu kernel untuk satu user. Dan many to many, semua kernel bisa terhubung dengan beberapa user. Konsep penjadwalan. Siklus burst atau CPU NK. Gambarnya seperti berikut. Penjadwalan preemptive. Kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan atau interupsi. Kedua, penjadwalan non-preemptive. Proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterupsi. Algoritma penjadwalan. FCFS atau First Come First Served. Algoritma ini mendahulukan proses yang lebih dulu datang. Kelemahannya, waktu menunggu rata-rata cukup lama. Nah, gambarnya seperti berikut. Biasanya waktu tunggu hingga proses dilayani. Kemudian SJF atau Shortest Job First. Algoritma ini mendahulukan proses yang memiliki burst time tersingkat yang berada di ready queue, sehingga waiting time seperti proses menjadi pendek dan average waiting time-nya juga menjadi pendek. Konsepnya juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, SRTFS atau Shortest Remaining Time First Scheduling. Algoritma yang memperhatikan burst time dan arrival time proses, di mana jika ada proses ready queue yang memiliki burst time terkecil, maka proses yang sedang berjalan akan digantikan oleh proses tersebut. Konsepnya seperti berikut. Kemudian prioritas penjadwalan merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas ditentukan melalui karakteristik berikut. Yang pertama, time limit, memory requirement, akses file, perbandingan antara bars atau K dengan CPU bars, tingkat kepentingan proses. Penjadwalan prioritas juga dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Chronology, urutan kejadiannya seperti berikut. Yang pertama, proses pertama yaitu timer diset untuk interupsi proses setelah satu kuantum. Kemudian dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Bisa langsung ke suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum 4A ataupun satu proses sudah selesai sebelum satu kuantum berakhir atau 4B. Kita masuk ke 4A, yakni proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang 5A dan
suatu proses sudah selesai satu kuantum, berakhir, kemudian CPU dibebaskan 5 bank dan penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian T6. Multi-level queue. Algoritma berdasarkan pada sistem prioritas proses. Konsepnya seperti gambar di samping ini. Kemudian kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu proses dan sinkronisasi. Komunikasi antar proses, yakni sistem berbagi memori, adalah salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Kemudian sistem berkirim pesan adalah proses berkomunikasi antar bagian sistem yang membagi variabel yang dibutuhkan. Selanjutnya sinkronisasi, yakni yang pertama ada blocking send atau pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima. Kemudian blocking receive, pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Selanjutnya non-blocking send, pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa mempedulikan apakah pesannya sebelum sampai atau tidak. Dan yang terakhir, non-blocking cancel atau penerima semua pesan baik. Semua penerima menerima semua pesan baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah. Penyangga, yakni yang pertama ada kapasitas 0 atau antrian mempunyai panjang maksimum 0. Kedua, kapasitas terbatas atau yang biasa disebut juga antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan paling banyak n pesan yang dapat dimasukkan. Dan yang terakhir, kapasitas tak terbatas, antrian mempunyai panjang yang terhingga. Selanjutnya, klien atau server adalah komputer yang dapat memberikan servis ke server, sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa servis yang ada di klien. RPC atau Remote Procedural Call, sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk melakukannya, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure, deadlock, and starvation. Konsep deadlock ada seperti di atas, yakni dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Contohnya seperti di atas ini konsepnya. Kemudian starvation, proses yang kekurangan resource tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Konsepnya seperti di atas. Rest condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memori atau sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasilnya terkadang tidak sesuai dengan yang diketahui. Contohnya kondisi tes di samping ini. Critical section atau segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Konsepnya seperti di samping. Solusi critical section, yakni ada dua. Yang pertama, solusi perangkat lunak menggunakan algoritma, dan solusi perangkat kerasnya menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Algoritma solusi perangkat lunak, yakni algoritma pertama, kedua, tiga, dan algoritma tukang roti. Konsepnya seperti berikut. Kemudian perangkat sinkronisasi, test and set atau instruksi perangkat keras khusus yang mengizinkan untuk menguji dan memodifikasi nilai dari sebuah variabel. Kemudian semafor, sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Fungsi semafor adalah untuk menangani masalah sinkronisasi secara umum,
yakni mutual exclusion dan sinkronisasi antar proses. Monitor adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta penggunaan resource oleh beberapa trik. Monitor Java yakni mengimplementasikan monitor. Konsepnya seperti berikut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.